Hai Sobat Iklim, pada kesempatan ini kita akan berbagi tutorial penggunaan aplikasi spektrum mitigasi perubahan iklim untuk menghitung penurunan emisi gas rumah kaca di lokasi proklim. Jadi, simak tutorial berikut secara seksama. Dan kembali kita mengingatkan, bagi yang belum subscribe channel YouTube kami silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, untuk mengikuti seputar kegiatan perubahan iklim di wilayah Kalimantan. Langkah pertama adalah kita download aplikasi Spektrum Mitigasi untuk Android di Play Store. Sebagai informasi, aplikasi Spektrum saat ini baru bisa digunakan di sistem berbasis Android. Kita buka Play Store, kemudian ketik pada pencarian Spektrum Mitigasi. Lalu, pilih hasil pencarian ini ya. Kita klik, kemudian pilih install. Tunggu proses install aplikasi sampai selesai. Setelah selesai melakukan instalasi aplikasi, maka kita buka aplikasi Spektrum dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Silahkan masukkan username dan password yang sama dengan username dan password saat melakukan pendaftaran proklim melalui SRN. Sebagai contoh, kami menggunakan akun Provinsi Kalimantan Selatan, maka kita isi username dan password seperti contoh berikut. Kemudian, kita klik login pada bagian ini. Kita tunggu proses login dan akan masuk pada tampilan sebagai berikut. Pada bagian paling atas akan muncul informasi nama pemilik akun dan keterangan sebagai pengusul. Kemudian, pada bagian pojok kanan atas terdapat simbol titik 3 yang merupakan tombol untuk logout atau keluar dari aplikasi Spektrum setelah selesai melakukan pengisian data. Di bawah keterangan nama pengusul, terdapat informasi sinkronisasi data yang berfungsi untuk melakukan penarikan data kegiatan dari SRN PPI. Jadi, pastikan kembali ya, usulan data umum dan data teknis Sobat Iklim sudah sampai pada tahap approve agar bisa menarik data usulan kita ke dalam Spektrum. Apabila tampilan jumlah kegiatan Sobat Iklim masih muncul 0 kegiatan, hal ini menunjukkan bahwa kita belum melakukan sinkronisasi data. Setelah kita melakukan sinkronisasi, maka akan muncul jumlah kegiatan yang sudah terdaftar pada SRN dengan akun yang digunakan. Yuk, langsung kita coba penggunaan aplikasi Spektrum ini. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan GPS pada HP Sobat Iklim sudah aktif dan memiliki koneksi jaringan internet yang stabil. Karena sampai pada tahap sinkronisasi data akan membutuhkan koneksi internet. Kita klik pada menu sinkronisasi ini, maka akan muncul notifikasi untuk sinkronisasi. Kemudian klik OK. Maka akan berjalan proses penarikan data SRN ke dalam aplikasi Spektrum seperti tampilan berikut ini. Kita tunggu sampai selesai proses sinkronisasi dan muncul notifikasi sinkronisasi berhasil. Pada menu kegiatan, sudah berubah menjadi 73 kegiatan dan kita dapat memilih lokasi yang akan dilakukan input data Spektrum. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada lokasi yang belum terakses jaringan internet, silahkan melakukan proses login dan sinkronisasi data ketika berada di tempat yang memiliki koneksi internet. Kemudian, pengisian data dapat dilakukan secara offline atau tanpa data internet dan menggunakan peta offline yang telah didownload sebelumnya dengan klik pada peta offline sebagai berikut. Untuk memudahkan tampilan, kita klik dan tahan layar HP dengan menggunakan 2 jari. Kemudian, tarik layar ke arah dalam untuk memperbesar dan memperkecil
tampilan lokasi sesuai kebutuhan. Untuk memudahkan proses pemetaan, kita juga dapat mengganti tampilan peta menjadi tampilan citra atau satelit dengan klik pada bagian ini. Maka akan muncul tampilan peta citra satelit. Kemudian, kita geser peta dan cari lokasi desa atau kelurahan atau lokasi proklim dan klik atau ketuk satu kali pada layar HP Anda, maka akan terdapat poligon berwarna hijau yang kita pilih. Misalkan, kita pilih pada lokasi ini. Kita juga dapat mengatur seberapa besar jangkauan peta yang akan kita download dengan menggeser tombol pada area size ini. Selanjutnya, kita klik tombol download. Maka, Spektrum akan melakukan pengunduhan peta offline yang dapat digunakan untuk lokasi yang belum terakses jaringan internet. Pada latihan berikut ini, kita mensimulasikan berada di lokasi yang terdapat sinyal internet. Kita klik tombol kembali untuk masuk pada tampilan utama Spektrum. Kita klik pada 23 kegiatan seperti di layar. Maka akan muncul lokasi proklim yang sudah didaftarkan melalui SRN dengan akun yang kita gunakan. Untuk memudahkan pencarian lokasi, kita gunakan fitur pencarian berikut. Kemudian, kita ketik nama lokasi. Misalnya, kita ketik Tirta Jaya. Kita pilih dan klik pada nama lokasi sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Akan muncul subkegiatan mitigasi pada lokasi proklim, dan kita dapat mengisi subkegiatan sesuai dengan data yang telah kita isikan pada lembar Excel data teknis proklim. Sehingga, untuk memudahkan kita sebelum mengisi data Spektrum, kita lakukan pendataan atau membuat list daftar kegiatan sesuai lembar isian Excel data teknis proklim. Untuk lebih memudahkan, kita bisa gunakan fitur pencarian kegiatan pada kolom ini. Kita ketik subkegiatannya, misalkan penghijauan. Maka akan muncul subkegiatan penghijauan lalu kita klik. Maka akan muncul 3 menu yang harus diisi, yaitu area dan foto, survei, dan pendanaan. Pada menu area, berfungsi untuk menambahkan area, baik berupa titik maupun poligon lokasi dan foto kegiatan. Menu survei berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh pengisi sesuai dengan kegiatan mitigasi yang dilakukan. Dan pendanaan berisi informasi sumber pendanaan kegiatan mitigasi dimaksud. Kita klik pada menu area dan foto, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita klik pada tombol tambah area, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita tunggu sampai posisi GPS HP kita stabil. Kemudian, kita dapat ganti tampilan peta dengan tampilan citra satelit dengan klik pada tombol ini. Selanjutnya, kita pilih apakah akan menggunakan manual mode atau tracking mode untuk mengukur luas aksi penanaman. Jika menggunakan tracking mode, maka kita harus melakukan tracking lokasi penanaman dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan untuk mendapatkan poligon luas penanaman. Namun, jika kita menggunakan manual mode, maka kita cukup melakukan pengambilan data titik poligon di atas layar HP seperti contoh berikut. Tombol plus ini digunakan untuk menambahkan titik ikat dalam menggambar poligon lokasi penanaman. Jika kita menggunakan tracking mode, maka tanda plus ini akan berganti menjadi tanda segitiga seperti ini untuk memulai proses tracking areal dan klik tombol stop jika sudah selesai melakukan tracking areal penanaman. Tombol silang ini digunakan untuk menghapus gambar pada peta yang kita buat, misalnya karena ada koreksi atau kesalahan sehingga kita perlu menggambar ulang luasan penanaman. Misalnya, ini adalah lokasi penanaman. Kita klik tanda plus ini untuk menambahkan titik.
Setelah kita klik, akan muncul titik merah sebagai titik pertama. Kemudian, kita klik kembali tombol plus untuk menambahkan titik kedua. Lakukan cara ini sampai terbentuk lokasi penanaman yang berwarna hijau ini. Jika sudah, kita klik simpan, lalu masukkan nama, misalnya penanaman akasia, lalu klik simpan. Setelah kita mengambil data areal penanaman, maka kita pilih dan klik atau geser pada menu foto, maka akan muncul tombol tambahkan foto. Klik tambahkan foto, klik ganti foto dan ambil foto kegiatan mitigasi dimaksud dengan kamera HP Anda. Klik OK dan ketik nama foto kegiatan. Misalnya, penanaman akasia. Kemudian, klik simpan. Selanjutnya, kita klik pada tulisan selesai berikut untuk menyimpan data dimaksud. Kemudian, klik simpan. Klik ya untuk konfirmasi penyimpanan data, maka kita selesai melakukan input data areal dan foto kegiatan penanaman. Untuk menu survei, klik survei maka akan muncul data luas penanaman dan lama kegiatan penanaman sesuai dengan data teknis isian Excel. Kita klik selanjutnya, maka akan muncul pertanyaan sebagai berikut. Tahun awal kegiatan kita pilih misalnya kegiatan penanaman sudah dilakukan sejak tahun 2011. Klik selanjutnya, jawab pertanyaan tahun akhir kegiatan, misalnya kegiatan penanaman dilakukan terakhir pada tahun 2020. Klik selanjutnya, jawab pertanyaan tingkat keberhasilan rata-rata per tahun kegiatan penanaman. Misalnya, kita ketik 60%. Kemudian, klik selanjutnya. Jawab pertanyaan, apakah penanaman dilakukan dalam satu hamparan? Jika iya, kita klik iya. Maka, akan muncul jenis tutupan lahan yang ditanami, misalkan belukar. Klik selanjutnya, jawab pertanyaan luas penanaman rata-rata per tahun, misalnya kita ketik 0,25 hektar. Jawab pertanyaan, apakah sebelum Anda melakukan penanaman di wilayah sekitar Anda, sudah banyak yang melakukan? Jika belum, pilih tidak. Klik selanjutnya, maka akan muncul ucapan terima kasih telah mengisi dan kita klik simpan. Jika penanaman dilakukan tidak pada satu hamparan, maka kita pilih tidak pada pertanyaan ini. Kemudian, klik selanjutnya, maka akan muncul jenis tanaman yang ditanam. Silahkan pilih jenis tanaman sesuai yang ditanam. Jika tidak ada pada pilihan yang telah disediakan, maka kita pilih pada lainnya seperti berikut. Kemudian, klik selanjutnya, jawab pertanyaan jumlah pohon yang ditanam, misalnya 100 pohon. Klik selanjutnya, silahkan isi data keliling pohon yang ditanam setinggi dada, atau kurang lebih 1,3 meter dari tanah, dalam satuan sentimeter, misalnya diameter pohon yang ditanam 30 cm. Kita cukup lakukan pengukuran terhadap 10% dari total pohon yang ditanam. Misalnya, ada 100 pohon, maka kita ukur terhadap 10 pohon untuk mendapatkan keliling rata-rata pohon yang ditanam. Klik selanjutnya sampai selesai menjawab pertanyaan dan jangan lupa klik simpan. Pada menu pendanaan, silahkan klik dan isi pertanyaan seperti contoh berikut. Kemudian, jangan lupa klik simpan. Setelah Sobat Iklim mengisi pada 3 menu tersebut, yaitu area dan foto, survei dan pendanaan, maka silahkan klik kirim untuk mengupload data spektrum ke dalam SRN-PPI secara otomatis. Namun, jika dirasa masih belum yakin dengan isian yang telah dilakukan, maka jangan terburu-buru untuk klik tombol kirim, karena setelah klik kirim, maka data yang sudah kita masukkan tadi tidak bisa diubah kembali. Jadi, lakukan pengecekan secara teliti sebelum mengirim data ke SRN-PPI.
kita isi data spektrum pada sektor pertanian. Kita ketik pada kolom pencarian sebagai berikut. Ketik pertanian, maka akan muncul subkegiatan pertanian di lokasi Proklin. Misalnya, kita pilih tidak bakar jerami di sawah. Pada menu area dan foto, silahkan klik kemudian tambahkan area lahan pertanian yang tidak membakar jerami di sawah. Kita klik tambah area. Kita gunakan manual mode lalu tambahkan titik poligon pada lokasi dimaksud seperti contoh berikut. Kemudian klik simpan. Masukkan nama misalnya tidak bakar jerami, kemudian klik simpan. Selanjutnya geser ke menu foto. Tambahkan foto dan klik ganti foto. Ambil foto lokasi persawahan yang tidak membakar jerami. Lalu ketik nama misalnya sawah, kemudian klik simpan. Selanjutnya, geser ke bagian kanan tulisan selesai ini dan klik simpan. Kita lanjutkan pada menu survei untuk menjawab pertanyaan kegiatan tidak membakar jerami di sawah. Klik pada menu survei, kemudian muncul data kegiatan mitigasi sesuai dengan lembar isian Excel kita. Klik selanjutnya, jawab kapan tahun awal kegiatan, misalnya kita pilih 2015. Klik selanjutnya, pilih akhir tahun kegiatan, misalnya tahun 2021. Kemudian, klik selanjutnya, tingkat keberhasilan rata-rata per tahun berapa persen. Maksudnya adalah persentase pengurangan pembakaran sisa jerami hasil panen misalnya 25% per tahun. Kemudian, klik selanjutnya, berapa luas rata-rata lahan sawah yang tidak dibakar. Misalnya, kita ketik 10 hektar. Kemudian, klik selanjutnya. Apakah sebelum Anda melakukan kegiatan tidak bakar jerami, wilayah sekitar Anda sudah banyak yang melakukan? Kita pilih misalnya ya. Klik selanjutnya. Sudah berapa tahun sebelumnya kegiatan dilakukan? Misalnya, kita pilih 1-5 tahun. Kemudian, klik selanjutnya dan klik simpan. Berikutnya, kita isi menu pendanaan dengan klik menu pendanaan, isi sesuai dengan pertanyaan dan klik simpan pada akhir pertanyaan. Jika sudah dicek dan dipastikan sudah benar dalam mengisi data sektor pertanian, maka klik kirim untuk mengupload data ke dalam SRNPPI. Kemudian selanjutnya kita isi pada sektor limbah. Kita ketik pada kolom pencarian limbah, maka akan muncul subkegiatan. Misalnya, kita pilih pewadahan sampah. Pada menu area dan foto, silahkan tambahkan area dengan klik tambah area, kemudian tunggu sampai GPS stabil. Lalu, kita pilih manual mode dan langsung klik simpan. Masukkan nama misalnya pewadahan sampah, kemudian klik simpan. Selanjutnya, geser pada menu foto untuk menambahkan foto pewadahan sampah dengan klik tambah foto. Kemudian, klik ganti foto dan ambil foto menggunakan kamera dan ketik nama foto, misalnya tong sampah. Kemudian, simpan. Selanjutnya, klik pada tulisan selesai pada pojok bawah kanan dan klik simpan. Silahkan lakukan pengisian survei dan pendanaan seperti pada contoh sebelumnya pada sektor kehutanan dan pertanian. Jika data sudah dicek dan sudah yakin benar, maka silahkan klik kirim. Isian terakhir pada sektor energi, silahkan ketik pada kolom pencarian energi. Kemudian, subkegiatan yang ada di lokasi. Kemudian, lakukan pengisian yang sama seperti pada sektor limbah. Dan setelah selesai mengisi area dan foto, survei, dan pendanaan, silahkan klik kirim. Sebagai catatan, untuk pengisian data spektrum ini, kegiatan tracking luas area dilakukan hanya pada sektor kehutanan dan pertanian. Sedangkan
pada sektor limbah dan energi, cukup mengambil salah satu titik koordinat lokasi kegiatan dan tambahkan foto kegiatan dimaksud. Setelah semua data spektrum dikirim, jangan lupa klik selesai pada bagian ini. Maka tahapan proses pendaftaran Proklim dari awal pengisian data umum, data teknis, dan data penurunan emisi gas rumah kaca sudah selesai dilakukan.